Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat walafiat ya, amin. Semoga kita diberi kemudahan, kesabaran, kecerahan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan semoga amal baik yang telah kalian kerjakan bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membuat video kajian Ramadan atau kultum mengenai toharo, yaitu bersuci. Nah, toharo itu kan artinya bersuci. Nah, kalau menyucikan diri itu secara batin saja diistilahkan dengan takziyatun nufus. Oke, apa sih bedanya bersih dan suci? Nah, kalau bersih itu belum tentu suci, karena kalau bersih di luarnya bersih tapi dalamnya belum tentu. Misalnya, dia berpenampilan mengenakan pakaian yang bersih, terus sepatu bersih atau kaun nafif, tetapi dia mencuri. Jadi dapat disimpulkan di luarnya bersih, belum tentu di dalamnya bersih. Luarnya nafif, tapi dalamnya belum tentu suci. Orang yang selalu berpenampilan bersih dan juga memiliki sifat yang baik dalam kehidupannya disebut tahir. Sedangkan orang yang masih berusaha untuk berpenampilan bersih dan juga memiliki sifat baik dalam kehidupannya disebut mutahhir. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seorang yang mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempat dari najis. Firman Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah surat kedua ayat 222. Dan terdapat pula hadis Muslim nomor 224 yang berisi tentang sholat tidak akan diterima tanpa diawali dengan toharoh atau bersuci, dan sodakoh tidak diterima dari khulul atau pengkhianatan. Engkau waktu itu ada di Basroh. Hadis riwayat Muslim nomor 224. Pengertian toharo sunting secara bahasa, toharo artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang terwujud dan tidak terwujud. Kemudian secara istilah toharo artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya dalam menjalankan ibadah menggunakan air atau tanah yang bersih. Perkara bersuci, jenis toharo sunting, toharo terbagi menjadi dua, secara batin dan lahir. Keduanya termasuk di antara cabang keimanan. Toharo batiniyah ialah menyucikan diri dari kotoran, kesyirikan, dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal soleh. Toharo lahiriah ialah menyucikan diri, menghilangkan hadas dan najis. Bentuk toharo sunting, toharo dengan air seperti wudu atau mandi besar dan dalam kurung junub. Dan ini adalah bentuk bersuci secara asal. Toharo dengan tanah atau debu, yakni tayamum, sebagai pengganti air ketika tidak ada air atau sedang berhalangan. Jenis najis sunting. Najis merupakan kotoran yang wajib dijauhi dan wajib dibersihkan bila terkena badan seorang muslim. Hukum asal dari suatu benda adalah bersih dan boleh dimanfaatkan sehingga kemudian didapatkan adanya dalil yang menyatakan kenajisannya, atau maka dia dihukumi najis. Najis itu dapat dibedakan ya teman-teman, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ini dapat dihilangkan hanya memicirkan air, hanya diusapkan pada terkena najisnya. Contohnya yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ia meminum air susu ibunya. Najis mutawasitah atau najis sedang, ya cara menghilangkannya, cara menyucikannya
hingga hilang warna, rasa, bau, zat dan sebagainya hilang. Contoh najis ini yaitu bangkai, darah, nanah, air kencing manusia, kotoran manusia dan lain-lainnya. Najis mughallazah atau najis berat. Contohnya najis ini yaitu terkena jilatan hewan anjing dan babi. Jika terkena, maka cara menghilangkannya yaitu dengan membasuh dengan air mengalir sebanyak 7 kali yang di sela-selanya diusap dengan debu atau air tanah. Jenis air dan pembagiannya: sunting, air yang suci dan menyucikan atau air mutlak, air suci tetapi tidak menyucikan, air yang bernajis, air yang makruh. Di antaranya keempat macam air di atas atau air tersebut, hanya air yang suci dan menyucikan sajalah yang paling cocok dan boleh digunakan untuk bersuci atau toharo. Nah, itu saja mengenai toharo yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena manusia itu tidak luput dari kesalahannya. Dan buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tetap semangat, jangan bolong ya puasanya. Dan buat perempuan yang bolong puasanya, jangan lupa ya diganti puasanya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.